Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel Mas Agung Learning bersama saya Agung Sulistyo. Untuk kali ini saya tidak akan memberikan materi pelajaran dulu, tapi saya akan melakukan review tentang perangkat wireless ya atau access point. Di sini saya membawa access point. Ya, kita akan mengenal lebih jauh access point ini, yaitu Totalink AC1200. Tapi sebelum saya membahas, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng supaya Anda dapat notifikasi terbaru dari channel Mas Agung Learning. Baik, ini adalah access point yang murah ya, lumayan murah harganya, dan sekitaran 200-300 ribu ya. Totalink AC1200 ini punya keunggulan, yaitu punya dua band ya. Apa itu dua band? Dua band itu punya dua frekuensi ya. Dia bisa memancarkan dua sinyal, yaitu sinyal 2,4 GHz dan sinyal 5 GHz bagi Anda yang sudah mendukung HP-HP terbaru, HP-HP yang sudah mendukung 5 GHz. Baik, apa saja di dalamnya? Mari kita buka. Ini cuman berapa gram ya? Paling 400 gram ya. Ini ada, pertama adalah access point. Ini terdiri dari 4 antena ya. Ada 4 antena di sini. Kemudian ada buku panduan, ada kartu garansi. Kemudian apa ini? Panduan instalasi ya. Kemudian di sini ada konfigurasi router ya. Sudah komplit ini panduannya ya. Kemudian juga disertakan power PSU nya, kemudian kabel UTP untuk melakukan setting ya. Nah, spesifikasinya apa aja? Tadi udah saya sebutkan spesifikasinya, yaitu dual band ya, bisa dual band, yaitu sinyal 2,4 GHz dan 5 GHz. Anda bisa memilih sinyal ini secara bersamaan. Jadi ini perangkat ini nanti akan memancarkan dua sinyal ya. Kemudian yang kedua adalah port ya. Portnya di sini ada 3 ya, ada 3 portnya. Ada port 1, kemudian 2 untuk port LAN ya. Ini tidak seperti Mercusys dan TP-Link ya, yang portnya ada 3, LAN-nya, kemudian WAN-nya ada 1. Tapi ini sudah cukup untuk mendukung dual band ya. Kemudian prosesornya sama, menggunakan 400 MHz ya. Kemudian di sini bentuknya kecil ya, bisa diletakkan di tembok ya, bisa di tembok. Kemudian ini bisa sinyalnya bisa antenanya bisa diatur demikian rupa. Ada 4 ya, ada 4 antena. Ini 4 antena ini, yang satu antena itu 2,4 GHz, yang satu pasang 5 GHz ya. Kemudian ini di sini tertera ya, di dusnya itu tertera di sini ya. Ini ada WPS, bisa mendukung WPS, kemudian LAN port ada 2, WAN port dan power ya. Di sini ada
Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan setting TotoLink ini ya. Bagaimana dalamnya kita nanti akan bahas di episode lanjutan dari video ini. Oke guys, kita lanjut. Kalau tadi sudah review perangkatnya ya, kalau sekarang kita akan mencoba menginstal baru ya. Di perangkat ini TotoLink AC1200, kita akan melakukan setting pada access point TotoLink 1200 ya. Yang perlu kita butuhkan adalah laptop atau komputer ya, atau HP juga bisa nanti ya. Nanti akan saya berikan 2 tutorial menggunakan laptop dan HP. Kemudian access point-nya kita butuh kabelan ya. Kemudian power ya. Kita akan tancapkan power ini. Kemudian setelah ditancapkan nanti kita akan sambungkan. Ingat ya, untuk melakukan setting kita sambungkan di mode LAN ya. Yang berwarna merah di sini kita sambungkan. Kemudian kita akan melakukan setting IP address. Oke, langsung aja kita sambungkan. Ini power. Kita tancapkan ini sampai berwarna LED-nya muncul, hidup. Kemudian kita sambungkan ini LAN yang di port LAN ya, jangan di port 1, port LAN ya, di tengah gitu aja lah. Kemudian kita sambungkan ke PC ya. Setelah kita yang pertama kali, yang paling krusial itu adalah kita setting. Di sini kita akan melakukan setting network ya. Tapi silahkan wifi-nya dimatikan dulu ya. Wifi kita matikan. Saya off dulu wifi-nya. Kemudian di sini kita setting ya. Untuk melakukan setting sangat mudah sekali. Di sini ada network, kita open, kita pilih Ethernet ya, change adapter. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi manual ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi manual. Kita klik properties, kita klik TCP IP 4 ya. Nah, kita akan setting manual. Jadi karena ini setting IP defaultnya adalah 192.168.01, maka kita akan membuat IP address pada subnet yang sama ya. Karena /24 berarti kita bisa memilih antara 2 sampai 254. Kita pilih 2 ya. Kita oke. Kita oke. Nah, kemudian kita lakukan ping dulu ya, CMD, from CMD, kemudian kita ping sudah koneksi atau belum ya. 01 ya. Ini IP defaultnya. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, maka kita akan membuka browser ya. Kita membuka browser. Ya. Kemudian kita akan ketikkan IP default dari access point, yaitu 192.168.01 ya. Nah, ini sudah muncul halaman pertama atau halaman login dari access point ini. Kemudian kita masukkan login passwordnya ada di belakang ini ya, di belakang perangkat itu admin passwordnya ya, password defaultnya admin. Nah, kemudian
Yang pertama kali kita rubah yaitu adalah time zone ya. Jadi kita milih time zone +7 yaitu di Indonesia, kalau di Indonesia. Kemudian kita next. Nah, di sini milih internet ya, karena kita tidak, nanti tergantung ya kalau memang operation modenya bagaimana. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian kita next dulu aja. Kemudian IPTV nggak ada, kita next. Nah, ini akan di sini merubah tentang SSID. Jadi di sini ada dua SSID ya guys, ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Ya, ini ada dua. Kita kasih contoh tes 24 ya. Kemudian di sini tes 5 GHz ya. Gigahertz gini, kemudian gigahertz ya. Kemudian kalau encryptnya diaktifkan, maka nanti akan muncul setting password, tapi tidak usah dulu ya. Kalau ini diaktifkan ya silahkan, tidak apa-apa diaktifkan. Misalnya saya kasih Mas Agung Learning passwordnya. Kemudian untuk password yang 5 GHz juga sama, Mas Agung Learning. Kita next ya. Nah, sekarang kita akan merubah password ya. Merubah password yang awal ya. Pertama kita kasih admin dulu ya. Ya. Kemudian di sini sudah terkoneksi, kita kasih klik down saja ya. Nah, ini proses ini sedang melakukan reboot ya. Jadi setelah setting, kemudian dia access point-nya akan melakukan reboot. Kita tunggu sampai 100%. Ya, sudah hampir 100%. Setelah ini akan melakukan reboot dan berubah nanti akses poinnya. Coba kita tes ya, kita lihat, kita aktifkan WiFi laptop, nanti sudah muncul atau belum ya. Nanti akan ada 24. Nah, ini sudah ada ya, tes 24 GHz ya, karena ini tidak mendukung 5 GHz, jadi yang keluar hanya tes 24 GHz ya. Kalau kita konekkan, ini sama aja konekkan dengan yang di LAN ya. Selanjutnya kita akan melakukan setting di dalamnya. Kita masukkan passwordnya. Kalau tadi belum di setting passwordnya, itu masih admin ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu operation mode ya. Kalau kita di sini ada 4 ya, operation mode, yaitu gateway mode. Ini sekarang berlaku gateway mode. Kemudian ada bridge mode ya. Kemudian ada repeater mode, kemudian WISP mode ya. Ini sama, repeater dengan WISP hampir sama. WISP ini nanti WDS ya. Gateway itu berarti portnya WAN di sini itu berfungsi sebagai router, berfungsi sebagai sumber internet ya, dan akses point ini bisa berfungsi sebagai router ya. Maksudnya nanti bisa mengatur bandwidth, bisa mengatur lalu lintas sebatas di perangkat router perangkat akses point ini ya. Tentunya saya tidak menganjurkan Anda menggunakan metode gateway ini karena pekerjaannya jadi lebih berat lagi ya, karena prosesornya, wirelessnya nanti juga akan bekerja berat, karena di samping menangkap dan menerima sinyal, menangkap dan memancarkan sinyal, juga berfungsi sebagai router ya. Sebaiknya difungsikan sebagai bridge. Bagaimana kalau bridge? Kalau bridge ini berarti semua port difungsikan sebagai LAN ya. Kalau bridge ini, bridge mode ini di dalam tutorial ini, semua port 3 port tadi, 2 port LAN dan 1 port WAN itu difungsikan sebagai LAN. Sehingga apa? Sehingga dia akan
men-setting sebagai DHCP. Jadi IP-nya nanti akan berubah menjadi IP DHCP ya. Network, kita ke network, kemudian internet. Nah, ini kalau dynamic IP berarti dia akan melakukan broadcast DHCP ke DHCP server yang ada. Kalau kita masukkan ke modem berarti dia akan melakukan otomatis. Nah, kemudian jaringan wirelessnya ini ada di LAN ya. Ini Anda mau setting berapa terserah ya, tergantung dari Anda sendiri ya. Tapi kalau Anda setting bridge ya, ini untuk yang punya modem ya. Tapi kalau Anda punya router sendiri, pengendali router sendiri, dan access point itu mau disetting sebagai access point biasa, maka Anda harus merubah di operation mode menjadi settingan bridge ya. Nah, di sini. Nah, otomatis bagaimana? Ketika Anda setting bridge ya, maka dia akan sebagai mode access point saja. Berarti semua LAN portnya baik WAN maupun LAN itu akan dijadikan jadi satu ya, dijadikan satu menjadi settingan LAN biasa, bridge ya, jembatan saja. Jadi access point itu hanya sebagai jembatan saja, tidak mengatur semuanya. Karena apa? Karena tugas mengatur itu sudah ada di router. Itu kalau Anda pakai access point, pakai perangkat router di atasnya ya. Jadi ada modem, router, kemudian baru access point itu sendiri ya. Jadi terserah Anda nanti mau setting gateway, bridge atau repeater ya. Kalau repeater itu berbeda lagi. Kalau repeater itu mengambil di sini. Nah, ini melakukan scanning, wifi-nya diambil ya, dikoneksikan, harus connect dulu baru disebarkan di daerah situ. Itu namanya repeater. Jadi tidak membutuhkan kabel. Tetapi tentunya kalau menggunakan repeater itu resource-nya akan semakin kecil ya, karena digunakan untuk connect dulu baru disebarkan. Nah, ini akan berat juga ya. Yang paling efisien Anda menggunakan adalah sebagai gateway dan bridge. Apalagi sebagai bridge itu lebih ringan lagi karena dia hanya sebagai access point saja. Pekerjaannya tidak terlalu berat ya. Itu settingan mudah dari Toto-Link ya. Jadi ada 4 mode ya. Kalau kita ke bridge ini nanti modenya, jadi ingat ya, kalau bridge itu hati-hati. Kalau Anda setting bridge berarti IP address-nya nanti DHCP ya. Nah, berarti sudah ada DHCP dulu di sebelumnya. Nah, kemudian Anda cari IP-nya, Anda cocokkan MAC address-nya. Nah, itu baru Anda akses IP-nya ya. Kalau enggak nanti Anda akan bingung ya, karena enggak ada IP-nya ya, karena dia bersifat DHCP menjadi DHCP client ya. Bridge-nya itu bridge DHCP client ya. Berarti IP-nya dia akan mencari di DHCP server yang ada di jaringan itu. Tapi kalau gateway itu terpisah. Kalau gateway berarti di WAN itu sendiri ya, dia DHCP client. Kalau di LAN itu DHCP server ya. Itu saja panduan singkat penggunaan access point ya. Kemudian dalamnya apa saja dari access point ini ya, kita bisa lihat. Kita masuk ke network tadi. Di sini ada LAN di DNS ya. Jadi kalau Anda mau men-setting supaya bisa diakses, tapi ini harus public ya. Kemudian ada IPTV. Kemudian kita masuk ke wireless. Nah, ini ada 2 sinyal ya. Silahkan Anda pilih sinyalnya. Country-nya Indonesia ya. Channel bandwidth-nya 20 misalnya. 40 aja lah, 40. Channelnya silahkan bisa dipilih 1611 apply ya. Ini kita apply, nanti akan berubah channelnya ya. Ini untuk settingan 2,4 ya, 2,4 GHz. Ini settingan gateway, ada parental control, ada smart kiosk. Nah, ini smart kiosk ini adalah untuk bandwidth
bandwidth limiting ya. Jadi Anda bisa melakukan bandwidth berdasarkan IP ya, klien-kliennya, tapi ingat ini nanti jadi berat ya. Tuh. Kemudian kita setting yang 5 GHz, ini kan tadi 2,4, sekarang kita setting yang 5 GHz. Kita pilih Indonesia. Nah, ini modenya berapa? 161 ya, atau sekian ya. Kita apply. Ya. Nah, ini melakukan setting. Dan juga ke mode gateway ini ada parental control, smart kiosk, device manager, security. Ya, ini tidak ada kalau pada mode bridge ya. Kalau pada mode bridge tidak ada. Oke. Nah, ini sudah kalau kita buka WiFi-nya, ini nanti akan muncul 24 ya. Tes 24 GHz. Karena ini nggak mendukung 5 GHz, jadi tidak kelihatan. Nanti HP-HP yang terbaru sudah mendukung 5 GHz. Kalau access point digunakan sebagai repeater sama, tinggal nanti caranya Anda mengkoneksikan ke salah satu yang sudah ada, kemudian nanti disebarkan dengan access point itu, sama aja ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan notifikasi loncengnya supaya kami bisa memberikan Anda materi-materi yang terbaik dan segera Anda bisa melihatnya. Begitu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.